Selamat siang, perkenalkan nama saya Kevin Kristiansen Parlindungan, NPM 22136. Saya akan membuat video presentasi rangkuman materi ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam ataupun aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisir, gharar, haram, zalim, iktikar, dan riba. Dan yang selanjutnya, tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, papan kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan, mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu yang pertama, individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau daruriyah. Selanjutnya, pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil sebuah kebijakan sistem yang telah ada. A. Pendekatan menolak atau negation. Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. B. Pendekatan memadukan atau integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Selanjutnya, cara memperoleh harta. Di antara cara memperoleh harta adalah yang pertama, menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun. Yang kedua, perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, pemberian atau hadiah, dan wasiat. Yang ketiga, warisan sesuai dengan aturan Islam. Dan yang keempat, iqta, pemberian dari pemerintah. Kelima, hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Selanjutnya, membelanjakan harta. Yang pertama, menunaikan zakat. Kedua, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Ketiga, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, israf dan mubazir, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.